Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sampai halaman 160 dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sampai pada bab tahdidun nasali. Tahdidun nasali adalah membatasi kelahiran. Jadi kalau di kita itu ada program KB dan seterusnya gitu ya. Program KB dan seterusnya. Atau mungkin dengan child free, memang tidak mau punya anak gitu ya. Jadi melakukan pernikahan tetapi dia tidak ingin free dari anak, tidak ingin punya anak. Kasirun minan nasi banyak dari orang la yufarriquna, tidak bisa membedakan baina mas'alati tahdidin nasali, antara persoalan membatasi kelahiran, kamabda'in minal mabadi, sebagai salah satu prinsip dalam kehidupan, sebagai salah satu prinsip dari berbagai prinsip kehidupan, wa baina mas'alati tahdidin nasali, dan antara persoalan membatasi kelahiran kan kadaruratin, sebagai darurat sahsiyatin, yang kepentingan, kebutuhan mendesak, sahsiyatin yang bersifat personal, khasatin yang khusus. Jadi harus dibedakan antara membatasi kelahiran sebagai jalan exit way, jalan keluar dari persoalan personal seseorang, dan sebagai prinsip kehidupan. Itu beda banget gitu loh. Jadi kalau sebagai prinsip kehidupan, ya tentu itu akan menjadi masalah besar kalau kemudian ada pembatasan kelahiran yang bersifat sistemik misalkan. Itu akan menjadi persoalan besar. Tapi kalau itu adalah sebagai jalan keluar bagi orang yang mengalami persoalan tertentu, ya silakan, itu tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan sebagai sistem yang kemudian mendominasi. Jadi itu, istilah kata itu kalau di dalam di dalam turas kita ya, di dalam kajian-kajian kita di kitab kuning itu kan ada istilah azimah. Azimah itu adalah yaitu prinsip yang mendasar, kemudian ada darurat kan. Ada darurat. Darurat itu adalah jalan keluar ketika ada persoalan-persoalan tertentu gitu. Azimah itu misalkan makan babi itu adalah larangan makan babi itu azimah, tapi dalam kondisi darurat kemudian diperbolehkan ya. Jadi harus dibedakan ini. Ini mengajak berpikir manhaji ya. Berpikir usuli. Walladzi nara, sesuatu yang kita lihat, wa nadinu bihi Allah Ta'ala, dan kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Maksudnya kita akan membawa mati pendapat yang kita akan bawa mati itu ya. Anna fikrata tahdidin nasali, bahwa pemikiran membatasi kelahiran, kamabda'in, sebagai prinsip. Jadi kalau itu dijadikan sebagai sistem ya, fikratun ilhadiyatun, adalah pemikiran yang menyeleweng, menyimpang dari fitrah dan kebenaran, khabisatun, yang kotor, wa makidatun, dan tipu daya, sohyuniyatun, yang dari Zionis, dari orang-orang Yahudi, dhahiratun, yang nampak jelas, safiratun, yang terbuka kedoknya, safiratun, yang terbuka kedoknya. Ightarra biha, yang tertipu dengannya, ba'dul maftunina, sebagian orang-orang yang terpesona, minal mahsubina, dari orang-orang yang
menisbatkan atau dari orang-orang yang terafiliasi alat dini pada agama Islam. Jadi banyak orang-orang yang mengakunya agama Islam, Muslim, tetapi dia terpesona dengan pola pikir Zionis, pola pikir Barat, non Muslim dan seterusnya tentang pembatasan kelahiran sebagai salah satu prinsip dan salah satu sistem di dalam bernegara. Fanafahu, sehingga mereka menghembuskan fiha di dalam di dalam pemikiran tersebut. Warahu, dan yad'una ilaiha, dan mereka mulai mengajak atau mempropagandakan, mengajak untuk menjalankan pemikiran tersebut bidakwal ghairati, dengan asumsi atau dengan dalih bahwa mereka itu memiliki sifat perhatian atau cemburu, ya, peduli alal iktisadi al arabi, pada perekonomian Arab wal Islami, dan perekonomian Islam. Wa himayatil mujtama'i, dan menjaga masyarakat minal fakri, dari kefakiran, wal jahli, dan kebodohan, wal maradi, dan sakit. Alladzi zada bi ziyadatil afrad, yang akan semakin bertambah dengan bertambahnya penduduk dan bertambahnya individu-individu. Maksudnya begini. Jadi asumsi yang dikemukakan oleh orang-orang yang menjadikan pembatasan kelahiran sebagai satu sistem dalam bernegara adalah bahwa kalau rakyatnya itu tidak dibatasi kelahirannya, akan semakin banyak penduduknya. Kalau semakin banyak penduduknya, maka nanti secara perekonomian akan bermasalah. Sistem secara kesehatan akan bermasalah, secara sosial akan bermasalah, secara nanti pendidikannya juga akan bermasalah, dan menimbulkan masalah. Alih-alih mencarikan solusi, maka mereka kemudian, kalau begitu berarti ya harus di-cut saja. Gimana caranya biar tidak terlalu banyak angka kelahiran itu, sehingga kemudian ada sistem KB dan seterusnya. Itu maksudnya ini, ya. Wa hadza fil haqiqah, ini dalam hakikatnya, min haula'i, dari mereka, ya, dari orang-orang tersebut, ya, huwa ainul jahli wal azzi, adalah esensi kebodohan dan kelemahan mereka. Itu kan berarti mereka menandakan bahwa mereka itu bodoh untuk mencari solusi yang lebih jitu. Jadi cari solusi yang cepat aja wes gitu kan. Li'annal wajib alaihim, karena kewajiban mereka ayyuwajjihu himamahum, adalah mengarahkan perhatian mereka, wa afkarohum, dan pemikiran mereka, ya, wa yujannidu aklamahum, dan mempergunakan pena-pena mereka lil bahsi, untuk meneliti, untuk melakukan riset fi ilaji hadzal maradi, dalam mengobati atau menangani penyakit ini. Harusnya kan kalau ada begitu dia berpikir, oke, kita tetap, misalkan opsinya adalah tetap saja dibiarkan angka kelahiran, silakan angka kelahiran dan seterusnya. Tapi mereka mencari jalan. Kalau ada penyakit berarti melakukan penelitian begini. Kalau ada kebodohan berarti membuat ini. Kalau kemudian kemiskinan begini dan seterusnya. Tapi saya pikir ini juga salah juga gitu ya. Bayangkan kalau kemudian angka kelahiran tidak dibatasi, ya, dalam satu negara, dan dibiarkan saja sesuka-sukanya, wis mau anak 11 silakan, itu juga akan jadi problem gitu. Akan jadi problem. Ya tetap kita tidak 100% kemudian setuju kepada penulis kitab ini, meskipun beliau itu orang alim dan seterusnya, tapi saya pikir dalam hal ini apa yang dilakukan oleh banyak orang, kan kalau keputusan negara itu bahwa kemudian ada KB, itu kan sudah berbagai riset dilakukan gitu. Dan akhafud dororen sudah pasti, mana yang menjadi bahayanya yang menjadi lebih sedikit, itu sudah pasti. Ini juga tidak bisa membiarkan liar gitu, silakan lahir suka-suka wes, bahaya juga. Bima, dengan suatu yuqabiluhu, yang menghadapinya, dengan yang ia menghadapinya, minad da'wati, dari ajakan, ilal ilmi, pada ilmu, bi insya'il madarisi, dengan mendirikan madrasah-madrasah.
Ya, bisa dengan melakukan apa? Memfokuskan ajakan pada dunia ilmu dengan cara mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan pondok-pondok gitu kan. Kalau memang tujuannya adalah untuk mengatasi kebodohan. Semakin banyak nanti rakyatnya semakin bodoh, maka ya dirikan sekolah-sekolah. Nah, dirikan lembaga pendidikan. Itu kan jadi persoalan juga. Mendirikan itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Biayanya besar. Apalagi harus ditanggung negara gitu kan. Wa fathi abwabil bahsil ilmi, dan membuka pintu-pintu penelitian ilmiah, riset ilmiah. Wa tasjis syabab, dan mendorong para pemuda, para taruna fi hadzal bab, dalam persoalan ini untuk mengatasi, untuk ikut merasa ini problem, ayo kita selesaikan bersama. Wa tauji arbabil amwal, dan mengarahkan memberi arahan kepada orang-orang yang punya harta, orang-orang yang kaya, litaswili amwalihim, untuk menyalurkan harta mereka fima ya'udu, pada apa yang kembali alal mujtama bil khairi wan nafi, pada masyarakat dengan kebaikan dan kemanfaatan. Mengajak orang-orang yang kaya, ayo investasi nih untuk membantu orang dan seterusnya, untuk membantu ini. Ya memang mungkin pendapatannya sedikit, profitnya sedikit, tapi kita akan menjadikan bangsa ini menjadi lebih terdidik, lebih sehat dan seterusnya. Wa da'wati ila tawiyatin sihhiyah, dan mengajak pada pendidikan kesehatan kamilatin yang sempurna, syamilatin yang komprehensif. Ya. Tahfadzu, yang menjaga al-mujtama' minal amrad, yang bisa menjaga masyarakat dari penyakit. Wa tasmulul inayah, dan mencakup perhatian biwasailil ilaj, dengan sarana pengobatan, dan memberikan perhatian seksama pada sarana-sarana pengobatan. Wa taufiri asbabihi, dan memenuhi alat-alat kesehatan, ya. Wa turukihi, dan prasarananya, sarana prasarananya al-wiqaiyah, yang bersifat preventif, bersifat pengobatan, bersifat pencegahan, wal ilajiyah, dan bersifat kuratif atau bersifat pengobatan. Jadi harusnya dalam menjaga kesehatan atau membuat generasi sehat itu jangan hanya fokus kepada pengobatan, tapi bagaimana pencegahan. Pencegahan itu bagaimana mendidik masyarakat untuk misalkan sadar mengurangi gula, sadar mengurangi karbohidrat gitu kan, sadar untuk melakukan olahraga, sadar untuk tidak tidurnya cukup dan sebagainya. Kalau kesadaran itu sudah menjadi darah daging di masyarakat, maka kesehatan itu akan maksimal, sehingga penyakit itu akan berkurang. Bukan hanya dibiarkan masyarakatnya tidak punya kesadaran itu, lalu kemudian nanti di ujungnya ketika sakit diobati. Ya bagus memang, tapi akan lebih baik lagi kalau pendidikan kesehatan itu bersifat preventif, bukan hanya kuratif. Amma tahdidun nasali, adapun kita jadikan dua video ini. Amma tahdidun nasali, adapun pembatasan kelahiran li daruratin khassah, karena darurat khusus, syakhsiyatin, yang bersifat personal, baina zaujaini, antara suami istri, li durufin khassah, karena kondisi tertentu, fa inna dzalika la ba'sa bi, maka itu enggak masalah. Wa duruful khassah, adapun kondisi-kondisi yang khusus, la nadkhulu fi tahdidiha wala fi taqyidiha, kita tidak bisa masuk untuk mendefinisikan dan membatasi seperti apa kondisi khusus itu bersifat relatif jadinya gitu ya. Bal hiya matrukatun, akan tapi kondisi khusus itu ditinggalkan atau diserahkan gitu ya, linadri zaujani, pada pertimbangan suami istri tadi. Al muhimmu, yang penting, alla yakuna dzalika mabda'an, jangan sampai pembatasan kelahiran itu menjadi satu prinsip kehidupan, gitu, satu prinsip hidup, au fikrotan, atau menjadi pemikiran, yad'u ilaiha ahadun, yang dipropagandakan oleh, yang dipromosikan oleh seseorang, au yuhasinuha linnasi, atau dianggap sebagai pilihan yang paling ideal oleh manusia. Jangan sampai begitu. Silakan kalau ada orang dalam kondisi saya ini punya penyakit, kalau kemudian tidak dibatasi kelahiran
nggak dibatasi kehamilan dan seterusnya, maka akan berbahaya. Oh, silakan, kamu boleh untuk memakai jalur itu. Tapi jangan kemudian itu dijadikan prinsip dan dijadikan propaganda di dalam kehidupan. Walidzalik, oleh karena itu, fa'innana la nara ba'san, maka kita tidak melihat bahaya, tidak memandang menjadi persoalan bisti'malil wasaili, untuk menggunakan sarana-sarana atau media-media al-mani'ati minal hamli, yang mencegah kehamilan. Idza kana li amrin khasin, kalau itu karena urusan yang bersifat khusus atau alasan yang bersifat khusus, gitu ya. Baina zaujaini, antara suami istri. Yalja'ani ilaihi, yang keduanya kemudian berlindung pada hal itu atau memilih hal itu kadoruratin sahsiyatin, sebagai keperluan darurat yang bersifat personal. Nggak apa-apa gitu. Wad dalilu ala hadza, apa dalilnya diperbolehkan untuk membatasi membatasi kelahiran itu sebagai darurat, sebagai pilihan exit way gitu ya, sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat. Dalilnya adalah maja bil hadis, apa yang dijelaskan dalam hadis-hadis allati tufidu, yang memberitahu, yang menjelaskan annar rajula, bahwa seseorang lahul haqqu, punya hak fil azli, untuk azl. Azl itu adalah melepas kelamin, melepas penis dari vagina saat bersenggama. Itu ketika mau klimaks, mau keluar mani, itu dilepas dan tidak dikeluarkan di dalam rahim, di dalam vagina itu, tapi dikeluarkan di luar gitu ya. Azl itu namanya. Wa adamil inzali, dan tidak mengeluarkan mani fir rahim, dalam rahim. Makhafatal waladi, karena khawatir karena khawatir akan menjadi anak atau khawatir hamil gitu. Idza ra'al maslahah fi dzalik, jika dia melihat hal itu sebagai kebaikan yang terbaik, tidak apa-apa. Minha, di antaranya adalah hadis Jabirin radhiyallahu anhu, hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun minal ansor, ada orang dari Ansor datang pada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, innali jariyatan, saya punya budak perempuan, atufu alaiha, yang aku menggilir dia ya. Jadi aku punya budak perempuan yang saya gilir. Wa nakrahu an tahmila, dan aku tidak ingin dia hamil. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, i'zil anha, silakan lakukan azl dari dia, in syi'ta, kalau kamu mau. Fa innahu, sesungguhnya saya akan datang kepadanya, kepada wanita itu, ma qadiralaha, apa yang sudah menjadi takdir dia. Kalau memang ditakdir punya anak, maka akan punya anak gitu ya. Kalau nggak ditakdir ya nggak bisa punya anak. Tapi kalau kamu mau azl, mau melepas kelaminmu, kemaluanmu saat mau klimaks itu, dan maninya tidak dikeluarkan di dalam rahimnya, ya silahkan, tidak apa-apa. Itu kan boleh kan, dan itu berarti kan pembatasan kelahiran gitu. Kemudian orang itu berkata, kemudian Jabir berkata, fala bisa rojul. Maka laki-laki tersebut kembali diam ya, beberapa lama. Diam. Summa atahu, kemudian kembali datang lagi ke Rasul. Faqala, kemudian dia berkata, innal jariyah takut hamalat. Nabi, budak perempuan saya sudah hamil itu. Allah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, akhbartuka, sudah aku kasih tahu kamu, annahu sayatiha, bahwa sesungguhnya akan datang kepada perempuan tadi, nah qadiralaha, apa yang sudah menjadi takdirnya. Sudah takkan Daniel, takdir di anak, di anak. Ya. Jadi sudah terlambat untuk azl mungkin ya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, inda Tahawi, dari Imam Tahawi, fi Syarhil Ma'anil Asar, dalam kitab Syarhul Ma'anil Asar, juz 3 halaman 30, Rasul qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda pada laki-laki tersebut, na'am i'zil anha, ya silahkan azl dari wanita tersebut. Jadi ini ya, nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.